Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan masuk hutan. Jadi kita lihat apa yang aku temukan ya. Jadi ini sungai yang biasanya aku lewatin saat aku berangkat sekolah dari ladang. Jadi biasanya aku sampai situ diantar papaku dari ladang. Terus aku nyebrang sendiri, baru aku ini kan sampai kampung nih. Itu perkampungan. Itu perjalanannya sekitar 1 jam. Jadi ingat banget dulu kan air nih kalau pagi bisa besar, terus arusnya deras. Biasanya aku sampai sana aja, terus nggak jadi sekolah. Terus pernah aku nyusuri pinggir sungai ini dari seberang mau berangkat sekolah karena airnya besar. Terus aku menyusuri nyari celah gimana caranya supaya aku bisa nyebrang dan bisa sekolah. Sampai ujung sana, badanku kan kecil, jadi airnya dalam. Terus aku nggak bisa nyebrang karena aku nggak diantar papaku. Dulu tuh gunung itu rasanya tinggi sekali, sekarang kok jadi pendek gini ya kelihatannya. Terus aku pernah nangis di atas itu karena nggak bisa nyebrang dan nggak bisa sekolah. Aku sama tanteku berjam-jam nunggu di atas itu. Sampai kami tuh nangis sambil berdoa minta airnya surut. Akhirnya kami nggak bisa sekolah. Kami udah menyusuri sampai ujung sana. Sana juga nyari celah supaya kami bisa nyebrang. Ternyata kami nggak bisa. Sebenarnya tanteku tuh bisa karena dia badannya lumayan tinggi dari aku. Kalau aku kan waktu itu kecil. Kalau nggak salah kelas 4 atau kelas 5 SD gitu rasanya. Kami nggak bisa sekolah. Di sini tempat kami mandi. Dulu tempat ini banyak banget ikannya. Sekarang udah nggak ada karena sering diracun orang kampung. Dulu besar-besar ikannya. Sekarang udah nggak ada lagi tuh. Nggak terlihat ada ikan. Ada sih tapi sedikit banget. Ini lewat mana nih? Hari ini aku sendiri aja. Nggak ada yang nemenin. Di sini tempat aku belajar berenang. Dulu tuh airnya berasa dalam banget di sini. Sekarang kok udah didangkal gini. Tempat kami mandi. Itu kampung. Jadi pas berangkat sekolah tuh senang banget rasanya kalau lihat kampung. Oke. Hari ini saya sendiri. Itu bambu. Itu rebung. Itu rebung. Ini pohon durian, cuman nggak berbuah nih. Ini pohon asam, nggak berbuah juga. Jadi perjalanan ke ladangku 1 jaman biasanya. Hari ini aku sendiri, tapi di sana ada papaku. Papaku nyedap getah di kebun kami. Ada ikannya. Itu sungai. Wah, ini tempatnya udah berubah. Dulu nggak kayak gini. Ini namanya tanaman pompa nahan.
Ini yang bunganya seperti buah corona. Nanti kita lihat kalau ada bunganya ya. Ada siputnya tuh. Ada ikannya. Ikannya kecil-kecil gini. Ini ikannya tuh. Ada ikan hitam. Kelihatan nggak sih? Itu siput. Ini sungai Ompuy besar. Kalau di sebelah sana tuh sungai Ompuy kecil. Oh, bunga coronanya nggak ada nih. Ini bunga batu. Yang bunganya nggak ada. Dia ada yang bunga putihnya udah lepas. Biasanya ada yang putih. Di sini ada berang-berang. Dulu aku pernah lihat terakhir kali berang-berang di situ. Ini rasanya dulu dalam kok jadi kecil gini ya. Nah, itu dia ikan utup. Tutup. Yang hitamnya mawan. Ini. Ya, itu dia utupnya. Nah, itu dia. Dia nempel di batu. Ya, hilang deh. Nah, ini mawan. Dulu banyak banget ikannya, sekarang udah nggak ada lagi. Nggak tahu berang-berangnya ada apa nggak sekarang ya. Lubang kepiting. Lubang kepiting. Oh, ini tumbuhan yang bisa buat ngobatin bisul. Jadi kalau bisulnya udah ada nanahnya, tinggal taruh getahnya. Dulu aku biasanya gini, karena masih waktu kecil tuh kadang ada musim aku kena bisul. Tuh getahnya. Ini getahnya ditaruh di bisul, dibiarin sampai kering. Nanti kalau udah kering, dia kayak buat mata bisulnya biar nanahnya cepat keluar dan cepat sembuh. Oke. Oh, di situ ada nggak ada ya? Ini dulu tempatku nyari burung. Jadi itu kita buat kayak getah gitu, jadi burungnya nempel. Durian, ada nggak buah durian? Wah, ada buah durian. Satu doang. Ada baunya. Oh, ini duda bolong nih. Kita nemu duda bolong yang besar. Tuh. Nih. Duda bolong. Tuh, lihat atas sampai atas semuanya bolong-bolong. Terus rata gitu. Bolongnya alami. Ini kopi. Kalau kopi ini pucuknya kami makan, jadi rasanya pahit.
Terus buat susah tidur juga, padahal pucuknya aja yang kita makan. Ya sudah, aku mau cari durian. Ada nggak ya? Kita cari durian deh. Kita ada. Kiat. Wah. Tuh ada buahnya. Nggak kelihatan ya. Bekas orang. Aku kurang beruntung. Tidak dapat durian. Bekasnya doang. Kulitnya. Itu ya enggak ya? Oke, kita lihat. Au. Baru jatuh enggak sih? Ada orang. Di belakang ada orang. Ada orang. Itu ada suaranya. Itu paling keluargaku. Nenek. Mungkin kita tunggu. Biar kita bareng ke ladang. Tapi kalau ladang mereka di atas sana sih, kalau jauh. Kalau deket juga. Enggak. Sana ada buahnya tuh. Apa itu? Menan, mama kak, rokok coba aku nganyam buah satu ikut dah, isi ada buah non, ame kami mau, Menan, Menan, hai nenek, udah nenek, ngapain kak do, aku jauh mau, nggak kacang, jaringan hap kacang. Ini nanti nenek aku. Jaringan nih hap. Ini nenek aku yang paling cantik dua-duanya. Nenek, baik kita nanya uban lah. Aku mau dia nenek. Nenek sambil nyoba. Di sana saya nenekku satunya. Ayo kita ke nyam, umurnya mau kan. Ya ampun itu. Oh, oke. Aduh, jarinya papa aku. Karepku. Iya. Ini obat penambah darah. Jadi akarnya biasanya direndam, terus daunnya ini dimandikan. Ini biasanya untuk orang habis melahirkan. Ya, Nek ya? Cepat. Jawab. Ya. Untuk orang yang habis melahirkan kan, Nek? Iya, iya. Ya. Oke. Ah, Nenek. Hantu ikan. Hantu ikan. Oh, tuh Nenek ke rumah yang itu. Aku masih jauh. Nah, Nenek, sambil minyaknya selalu ke situ, Nek. Ini tongkatnya. Oh iya, norok lo. Oke. Oh, nak nobat kakek. Ya. Oke, dadah. Ome piak mun benek. Oh, nobat ome nek. Obat dulun ke anu buah kurai kerap kurai recor keberai cekejer. Oh, kalau semacam lumpuh kram kayak gitu, ini obatnya kata nenek. Oh, ome ada itu nek. Tikak bohoci. Tikak bohoci. Ingat ya, tikak bohoci. Ini pohonnya. Nih satu. Mendenum piye nek? Mulungan anu ya. Oh, direndam. Santu. Oh, direndam itu. Terus Kodan panas. iya, kayak dimandiin pakai air hangat gitu, baru diurut-urut pakai itu kata nenek. Itu langsung pakarnya yang ngasih tahu ya. Oke, bye nenek. Sudah. Dadah, minyak aku tidak sekolah enggak umuh nih pakai tuh. Dah. Sudah. Bahannya ikut ya. Banyak ke papa nyoba deh. Nyamo. Coba deh. Iyo timo. Iya, Bo. Non ini kami. Iya. Oh ya, ini bunga ome kayaknya me tuh, Nek. Nah, berkuara tabahan mau kena jerawat. Ini obat jerawat tuh kan. Rahasia kulit putih orang Dayak kan, Nek? Iya, Bo tuh. Kecantikan. Maku papa anon sautnya.
Langsung ke mutu ya. Iya, merusuk sampai palu udah kenyesek sana. Foto itu potong apa jerawat. Maka ayo gini lalu deh. Hmm. Oke. Ini obat jerawat. Itu yang pintik nano tuh. Nih kalau pagi kayak gini dingin dia tuh karena ada air-airnya. Air, ya. Oke, nanti kita gosok. Dadah nenek. Udah. Oke, ini aku gosok. Tuh, yang Ari itu pernah aku kasih tahu kan? Ini obat jerawat. Ini dingin. Obat jerawat supaya kulit kita putih. Pokoknya intinya kata nenek ini tadi tuh untuk kecantikan. Salah satu rahasia kecantikan kulit wanita Dayak. Jadi ini karetnya udah pada tua. Ini zaman kami dulu ini udah mau mati karetnya. Jadi tuh karet di sini nggak ditanam. Jadi pas habis bikin lahan padi langsung kita tanam, kan udah nggak kepake lagi kalau padinya udah ini. Jadi tuh pas udah besar dia jatuh buahnya terus tumbuh sendiri kayak gini. Jadi kayak berganti sendiri gitu. Ini buah apa ya? Ini buah Roma. Ini untuk obat juga sebenarnya. Nantilah aku jelaskan, terlalu banyak ini. Nggak nyampe-nyampe aku. Itu bunga. Aduh, lupa aku namanya bunga ini. Nanti aku tanya, aku lupa. Ini buat orang balian atau berdukun. Itu wajib ada bunga itu. Bunga. Nyari ngaduh, lupa aku namanya. So nyari ngapa gitu. Dora arin. Itu dora arin merah. Ada yang putih, ada yang merah. Itu dipakai untuk berdukun. Atau pokoknya yang obat-obat kayak gitulah. Pokoknya ini ada tuh. Tuh. Oke, kita berangkat lanjut. Ini masih jauh perjalananku. Tuh buah kliwon tapi nggak berbuah. Nanti ya kalau udah musim buah. Ini tadi bunganya. Aku gosok lagi. Itu bambu kuning. Tuh sana banyak. Yang nyari bambu kuning atau nggak pernah lihat bambu kuning, itu dia. Cuh. Ini kulit buah karet. Itu kulitnya. Tuh ada buahnya di situ. Itu buahnya. Oh. Tuh banyak buahnya. Itu sakit kalau diinjak. Ini tumbuhan paku atoy yang terkenal katanya buat obat mah atau obat liver ya, kalau nggak salah. Ini itu kita ambil yang di situ yang kayak bentuk hati di pohonnya itu, terus kita potong-potong, terus nanti direbus atau direndam baru diminum airnya. Tuh. Itu dia paku atoy. Jadi dia kayak apa, paku gitu. Tuh, sana yang banyak. Kita nyebrang sungai lagi. Sungainya kecil aja kok ini. Dulu di situ biasanya aku nyari siput tuh. Karena pohon durian kami ada di sini. Itu tempat aku nyari siput biasanya. Itu durian juga. Sini juga ada pohon durian tuh. Au. Ini tanjakan. Duriannya nggak berbuah. Itu banyak anggrek di atas. Nyamuk. Tuh. Dulu kami sering nunggu buah durian ini.
Ini biasanya buah kliwon. Dulu sering aku naikin. Sekarang gak ada buahnya. Ini bambu. Itu pucuk lembiding, itu bisa dimakan. Lembiding atau kalakai, bahasa siangnya kunjai. Terus ini sejenis rotan, tapi dia nggak bisa dipakai untuk rotan, cuman buahnya aja, buah uwoy namanya. Terus buahnya bisa dimakan, humbutnya bisa diambil dan dimakan. Ini uwoy, itu durinya banyak. Ini daunnya. Pohon karet udah mau mati, udah mati sini. Kalau kami itu rata-rata karetnya ya gitu, nggak ditanam, dan kami nggak mau pakai bibit unggul, kayaknya nggak cocok juga di sini, cepat mati dia kalau bibit unggul. Tuh, durian lagi, ini duriannya kuning, terus banyak anggrek tuh di atas tuh. Itu alasannya kenapa kami nggak mau pakai karet bibit unggul. Itu biasanya setahun 2 tahun udah mati. Kalau yang ini kan udah bertahun-tahun, ini seumuran aku loh. Ini dulu waktu aku kecil, masih kecil, batangnya sepaha. Sekarang udah besar. Tuh, ini enggak disadap. Kenapa? Karena karet sekarang lagi murah. Ini namanya tusuk dahari. Biasanya obat untuk orang yang gatal-gatal. Nanti kayak di mantra-mantra kayak gitu ada omongannya, biar nanti alerginya yang gatal-gatal pada badan itu langsung pindah ke sini, katanya gitu. Ini obatnya. Cuman begini-gini doang kok. Tusuk dahari. Itu bentuknya, tusuknya itu susu. Bentuknya sama kan? Namanya tusuk dahari. Tusuk dahari. Biasanya nempel di pohon lain. Oh, di sini ada rungu-rungu rasanya dulu. Kayaknya pohonnya udah nggak ada lagi. Dulu banyak rungu-rungu di sini. Buah yang kemarin enak itu, oh itu. Kita lihat ada nggak ya? Nggak ada. Ini buah pohon seronte. Nanti kalau musim, suatu saat aku akan nunjukkan buahnya kayak gimana. Jadi seronte itu yang kayak gini tuh loh. Ting, ting, ting. Apa sih namanya bahasa Indonesianya? Aku lupa. Jadi tuh buahnya tuh tinggal kita klik gini langsung pecah, kebuka gitu. Nih tusuk dahari ada di sini. Tuh. Dulu ada pohon besar nih udah ditebang. Di sini dulu tuh teduh. Sekarang jadi panas gini. Bekas mereka berladang tuh baru dibuka. Jadi pohon yang besar di sini udah nggak ada. Dulu kami biasanya stop di sini perberhentian membawa sayur mayur atau hasil ladang di sini. Itu artinya pertengahan perjalanan kita dari ladang. Ini dia burung-burung. Ya udah diambil tuh, lihat. Kalau ini biasanya binatang ambil. Karena
karena orang kayak aku tuh nggak ada yang ngambil ini. Ini dari zaman aku kecil udah ada pohon karetnya nih. Ini banyak. Ini bau kalau dibakar. Biasanya katanya sih supaya hantu. Enggak. Ini. Ada buah nih. Ini buah uwoy. Masih muda. Ini asem. Namanya buah uwoy. Kalau kami udah matang itu kuning. Itu dimakan untuk pencok. Karena kan di hutan nggak ada buah. Jadi ya buah-buah yang kayak gitu kami makan. Itu ada ulat. Di sini banyak ini tanaman tunjuk langit ya. Lu banyak aku nemu. Nanti kalau kita ada ketemu ya. Capek. Namanya kayu tulang. Jadi ini pohon kayu tulang namanya. Tuh pucuknya kayak gini nih. Ini sebagai pengganti semacam betadin bagi orang Dayak. Jadi pucuknya yang kita ambil ini untuk menyembuhkan luka atau menghentikan darah. Jadi kita kucek-kucek kayak gini. Terus nanti ada airnya keluar. Kita kucek-kucek. Tuh, keluarkan darah airnya. Tuh. Itu yang ditaruh di luka tuh. Ini langsung kering biasanya lukanya. Terus kalau ada kunat biasanya aku bekas jerawat. Ini ngilangin pakai ini. Memang warnanya coklat, tapi kayak betadin. Tuh. Ada airnya. Oke, tuh. Pohon kayu tulang, mana dia? Pucuknya tuh. Jadi wanita Dayak itu nggak bisa lihat ini, pasti dipetik kalau di perjalanan. Karena ini untuk sayur. Ini bisa juga untuk nambah darah. Jadi airnya warna merah ini. Ini juga, ini namanya buncar. Jadi, ini buncar. Jadi, kalau kita luka di hutan, ini bisa kita gigit-gigit. Gigit-gigit atau dihancurkan kayak tadi. Kalau aku dulu langsung ku gigit-gigit gitu. Ku hancurkan kukunya. Terus nanti dicampur sama air liurnya, dia ditaruh aja di luka. Biasanya cepat sembuh. Ini untuk obat luka memang. Ini anggrek, bukan rumput ya, ini anggrek kok. Ini warnanya airnya kayak hijau juga. Susah sih kalau enggak ini, biasanya ditumbuk atau dikunyah baru keluar airnya. Susah pakai satu tangan. Pokoknya ini bisa ngeluarin air. Terus kalau mau dikunyah-kunyah langsung juga bisa, langsung taruh aja ditempel di luka. Oke. Itu namanya uru buncar atau rumput buncar. Itu banyak di sana. Ini tempat peristirahatan kami dulu. Jadi aku ingat banget bawa timun dari atas sana kan turun. Karena sebelum turunan ini ada tanjakan, jadi kita capek. Ini persimpangan. Jadi kalau kami janjian atau menyembunyikan barang atau apa kayak gitu, jadi di sini. Karena di sini dulu di jalannya di sana ada, sini ada. Jadi kita menyembunyikan di persimpangan jalan. Karena ke sana ada ladang mereka tanteku, sana jalan ke kampung, sana ladangku dan beberapa rumah sih. Nenek tadi juga rumahnya di situ. Terus biasanya aku bawa padi, duduk di sini sama mama sama papaku istirahat. Terus kalau bawa minum juga minum. Lumayan capek karena kan bawa padi dari ladang atau bawa apa gitu dari kampung. Apalagi kalau papaku dia bawa karet dari atas sana, istirahat di sini. Ini perhentian pertama, yang tadi yang di sana tadi itu perhentian kedua. Ini biasanya duduk-duduk di sini, dan batang kayu tempat kami duduk masih ada. Entah berapa tahun ini.
Oh iya, kemarin yang banyak yang bilang cara nyedap aku salah. Sebenarnya beda tempat itu beda cara nyedapnya. Jadi kalau kami memang kayak gitu, dan kami nggak ini beda sama yang ditanam. Biasanya kalau bibit unggul dia kulitnya lebih tebal karena ini karet hutan yang yang cuman ini kan dia tumbuh sendiri, jadi kami cabut tanam lagi. Nih, tuh emang tipis kulitnya, beda sama karet unggul. Karet unggul kan cuman sekali sedap, kalau ini berkali-kali, bertahun-tahun tetap disedap. Kalau karet unggul kan cepat dia mati. 1 tahun biasanya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu setahunan kan karet unggul. Habis itu nggak bisa disedap lagi. Kalau kami ini bertahun-tahun. Tuh, itu dulu saat aku kecil, masih kecil banget, sekarang udah bisa disadap. Jadi aku dulu setiap hari berangkat sekolah dari ladang. Dan perjalanan kayak gini, kadang aku sendiri, kadang tuh sama sepupu-sepupuku, sama om tanteku. Karena om tanteku kan kelas 6, jadi aku tuh kelas 3 atau kelas 4 SD gitu. Jadi jarak ladang kami tuh antara ladang tante, ladang adik sepupu itu rata-rata 1 kilometer. Jadi yang paling ujung yang nyamperin, yang di bawah-bawah. Biasanya ada kakak sepupuku atau satu tetanggaku yang sekarang jadi tetanggaku di kampung. Mereka itu yang paling ujung. Kadang tuh aku nomor 2. Karena kan daerah sini jadi kayak tanah punya kami. Ini karena berkali-kali disedap, jadi batangnya tipis. Ini udah ada bekasnya nih. Ini berkali-kali disedap. Beda kalau karet unggul. Karet unggul kulitnya tebal, jadi bisa kita nyedapnya cuma setengah. Ini matinya lama kok. Ini sampai sekarang, ini dari zaman dulu aku masih kecil ini udah ada. Sampai sekarang berapa umurku? Mungkin 20 tahunan juga karetnya. Bisa lebih. Kayak umurku. Yang curhat masalah umur. Karena saya udah tua. Oke, maafkan aku yang ngomong sendiri. Nah, di sini aku pernah terakhir kali ngeliat, pertama dan terakhir sih, lihat harimau Kalimantan. Dulu di sini kan ilalang karena di situ ladang kami. Sekarang udah banyak yang tumbuh, udah tinggi tumbuhannya. Di sini aku ingat banget. Nih di sini. Oh, di sini. Ini pohonnya udah tumbang. Dulu ada pohon ini. Nah, di sini terakhir kali. Jadi tuh aku kan lari dari sana karena sendiri kayak gini. Dari ladang sekolah, jadi aku lari. Agak takut-takut berani kayak gitu biasanya. Aku malah anak kecil. Terus lari dari sana, seret. Terus ada yang lari dari sini. Kaget karena aku yang tiba-tiba lewat kan. Terus aku balik ngeliatin, ternyata si induk dari harimau itu di sana ngeliatin aku dari jauh. Terus anak-anaknya di sini 3, mirip banget kayak macan, loreng-loreng hitam kuning putih gitu 3. Terus kupikir ya udahlah aku lewatin. Terus pikirku nanti pulang aku ngambil 1 anaknya buat dipelihara. Kemudian pas aku pulang sekolah itu udah nggak ada lagi, cuma ada bekasnya. Sampai sekarang aku nggak tahu entah dia masih hidup apa enggak sama anak-anaknya. Semoga masih hidup ya, tapi nggak mengganggu manusia. Selama manusia tidak mengganggu mereka, aku harap dia masih hidup. Ini pohon kayu yang sering aku jalanin, jadi aku suka banget jalan di atas batang kayu kayak gini. Tuh dia udah rebuk. Ini panjang dan ini kok masih kuat dulu. Tuh. Ingat banget aku suka main-main di atas sini.
Nah itu bagus kalau bekas papahku, kalau aku nggak terlalu. Jadi aku itu belajar nyedap getah itu di sini pertama kali. Ini kebun karet kami yang satunya, ini agak jauh dari kampung, 1 jam perjalanan lah. Jadi papa aja yang nyedap di sini. Tuh, kita lihat bekas papahku, cantik bekas papahku. Tuh airnya udah banyak, cantik kan bekas papahku, nggak kayak punya aku. Aku dulu belajar nyedap getah dari kelas 3 SD sampai sekarang masih segitu-gitu aja kemampuannya. Tuh bekas papahku. Ini kebun kami. Ini kosong, lahan kosong. Bisa kalau mau berladang, tapi jauh sih. Mama papaku udah mulai tua, jadi mereka capek kalau jauh. Nggak bawa duduk tadi. Nah itu pondok kami ada di bawah situ. Itu pondok terakhir kami berladang. Udah tahun berapa itu ya? Mungkin pas aku SMA kali ya, terakhir kami berladang. Sekarang dipakai orang. Tuh di bawah situ. Jadi dipinjam sama tetangga tanahnya karena kan lahannya kosong. Jadi tuh di bawah situ jalannya. Wah, ada potung. Itu potung atau bambu atau rebung jenis lain. Nih, ini tanaman papahku. Nggak ada nih rebungnya. Nah, ini aku suka belajar di sini dulu karena pohonnya bagus dan mulus. Tapi ininya tinggi dibuat papahku. Sawit ini sebenarnya kami tanam bukan untuk yang kayak orang perusahaan itu yang diproduksi apa buahnya. Kalau kami enggak. Ini kami tanam biar kami ngambil humbutnya. Jadi kalau ada acara-acara besar gitu, tinggal dipotong ini untuk diambil humbutnya untuk sayur. Tuh. Ini durian kami masih kecil. Ini sudah besar, udah berbuah kayaknya. Jadi papaku tuh selalu rutin buat pohon durian atau pohon tanaman itu kayak gini supaya dia cepat besar dan subur. Nggak ngerti gimana ceritanya jadi dibuat seperti itu. Terus sampai ke tanah. Dulu zaman aku kuliah atau SMA, kami di sini biasanya istirahat habis nyedap getah, terus ngambil airnya. Nih buat kami masak air getahnya. Kami makan biasanya di situ tuh masih ada bekas papah. Ya di sini banyak kenangannya. Terus itu duriannya udah besar-besar. Itu bekas rumah kami dulu. Jadi dulu pas kami masih tinggal di sini, situ tuh singkong semua. Terus di sini sepanjang jalan ini sampai sana itu nenas. Terus sana juga banyak tanaman cabai. Terus itu rambutan udah pada besar. Oh iya, ini sungkai namanya kalau sekarang. Pucuknya itu bisa digunakan untuk obat virus supaya antivirus gitu. Terus bisa buat obat corona juga. Saya nggak tahu karena nggak pernah diteliti, jadi nggak tahu benar apa enggak. Cuman saya juga konsumsi kok kemarin udah berapa kali karena saya juga rentan terpapar. Itu rasanya pahit-pahit gitu. Udah. Wah, di sini rumah kami dulu. Ini dapur kami di sini. Terus di sana rumahnya. Sini ada pohon nangka. Pohon nangkanya udah nggak ada lagi. Udah pada mati.
Di situ kandang babi. Di sana juga ada kandang ayam dulu. Terus sampai meninggalkan luka kandang ayamnya. Sekarang lukanya masih ada bekasnya. Sebuah rumputan ini banyak banget dulu di sini. Jadi rumah kami itu ada 2. Di sini 1, sana 1. Jadi di sana itu untuk tidur, sini dapur. Terus airnya di bawah sana. Jadi kalau mau BAB atau ngambil air daerah sana itu bekasnya masih ada kok, bekas kandang babi kami. Dulu babi kami banyak, nggak banyak sih, maksudnya 4, 5 gitu. Di bawah itu ada kolam. Terus aku dulu jadi bangun pagi-pagi itu ngambil air ke bawah sana, terus ngerebus air, masak nasi, baru aku berangkat sekolah. Di bawah sana itu ada kolam kami di situ. Dulu aku bangun pagi-pagi itu rutinitasnya setiap pagi karena sekolah dari ladang. Jadi aku bangun pagi-pagi mandi, ngambil air 2 tank gitu. Ini kan agak tanjakan. Jadi namanya anak kecil kan. Jadi aku tuh capek. Stop, istirahat di situ baru naik lagi. Rumah kami di situ. Ini bekas pinang-pinang. Nasi goreng. Kadang aku yang buat, tapi yang ngajarin aku buat nasi goreng itu papaku. Itu nasi goreng terenak di dunia, itu nasi goreng papaku. Terus lucunya aku tuh berangkat sekolah dari ladang, tapi pakai seragam dari ladang. Jadi kalau habis hujan kan rumputnya tinggi-tinggi, jadi seragamku basah karena aku kan pendek, terus rumputnya tinggi dari aku. Jadi sampai sekolah tuh aku ingat banget rok merah tuh itu banyak buah bunga, kayak bunga rumput gitu loh, banyak banget. Jadi sampai sekolah tuh kadang basah, nggak hujan padahal, tapi karena embun di rumput itu kan pagi-pagi gitu. Jadi aku selama SD itu sekolah dari sini. Kita lihat berapa jam sih ini. Dia obat asma. Aku dulu minum. Aku juga waktu kecil kena asma kok. Aku nggak tahu mau metik apa enggak nih buat siapa juga. Ini obat asma nih. Daunnya kayak gini. Kalau kalian menemukan, tinggal diambil, bersihkan dulu yang mati-matinya ini, ambil yang hijaunya, terus direndam di air 1 malam dulu. Besoknya udah boleh diminum. Terus biasanya 2 malam gitu udah mulai basi, ganti lagi airnya. Aku minum ini, aku taruh di dalam gelas atau botol dulu. Dalam gelas sih biasanya. Terus besoknya aku minum. Ini obat asma beneran ampuh. Aku dulu kecil parah banget asmanya. Pas udah besar udah nggak ada lagi. Jadi setiap kambuh itu mamaku kasih ini. Aku lupa namanya, nanti aku tanya mamaku ya. Tuh. Banyak kok ini di hutan. Dan dari dulu tempatnya masih di sini. Dia masih tetap hidup. Dari zaman aku kecil. Oke. Ini pohon favoritku. Pohon karet favoritku dulu. Airnya paling banyak dia ini karena dia paling besar di antara yang lain. Tuh. Sampai sekarang masih hidup. Terima kasih Tuhan. Tuh, panjang umur ya karet. Sekarang mulai dikit. Dulu itu dia buah maro tadi. Ini banyak duri pasti di bawahnya nih. Tuh buahnya. Itu masih mentah. Kalau di kota itu untuk hiasan kali ya. Kalau di sini untuk makan. Karena di sini di hutan itu nggak ada buah. Jadi itulah buah orang-orang. Itu dia buahnya. Aku nggak bisa dekat karena di bawahnya banyak durinya. Pa? Nyamai kok? Aku haunya kacang lah. Aku haunya kacang. Aku haunya kak. Itu papaku di seberang.
Jadi dulu kalau kami nggak ada sayur, aku tinggal naik di sini. Dulu banyak banget ini kalaktai. Kalaktai itu makin ditebas dia tumbuh subur. Ini salah satu pohon karet favorit aku. Dia banyak airnya. Situ banyak buah suri sebenarnya. Terus sekarang kayaknya udah nggak ada. Oh, itu dia kacangnya. Ya mau aku toka apa, Pak? Wah, jadi itu kacangnya yang hari ini mau kita ambil untuk buat tikar. Itu pulaunya. Itu papa penyedap. Aruh, nakalak ngero. Nandanum ke Pak. Tuh, ente bulat tuh. Hah? Ulat kapan ay? Hah? Kayaknya ulat deh isinya ini. Siapa tahu kayak yang di film apa? Live PI ya, live. Ada gigi di dalamnya. Ini bukan manusia yang bikin. Tuh, ada getah-getahnya. Kayak ada apa ini? Boleh nggak disentuh ya? Tuh, apa isinya ya? Kayaknya ulat deh. Tuh bekasnya. Tuh, ada buat dia betat-betatnya gitu tuh.